Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi. Kali ini kita akan sedikit melakukan modifikasi pada unit apa? Nah, ini dia. Kita singkirkan dulu boxnya. Ini adalah unit seperti yang sudah bisa dilihat ya. Action Army Assassin, apa namanya, saya lupa. AAP01 Action Army Pistol. Ini sudah ada minor modifikasi. Kita akan swipe untuk upper receivernya pakai ini Army Action Army, sorry. Nah, sudah bisa dilihat ya, Black Mamba kit tipe A. Jadi ini saya beli second dari marketplace ya. Produknya masih bagus, ada lecet-lecet tapi masih oke lah, ya minor ya. Oke, kita singkirkan lagi. Kita akan singgung sedikit tentang Black Mamba kit. Ini salah satu kit yang cukup populer. Saya nggak tahu ya sejarahnya betul atau tidak, nanti mungkin kalau ada yang kurang tepat bisa dikoreksi. Jadi Army AAP01 ini dia kalau nggak salah itu kopinya dari, atau bukan cloning sih, replika dari Ruger ya, dari Ruger. Nah, replikanya Ruger. Kemudian kalau yang Mamba kit ini, dia sebenarnya kitnya Black Mamba apa ya, mereknya ya, saya lupa. Saya lupa ya. Jadi saya nggak tahu memang apakah itu berbeda atau sama. Yang jelas kalau saya lihat di beberapa sumber itu sedikit berbeda ya. Jadi dia itu Volt Quartson. Jadi Black Mamba itu mereknya Volt Quartson. Nah, kalau tidak salah begitu sih ya, Nah, sementara untuk AAP01 itu adalah replika dari Ruger Mark IV. Salah atau tidak, sebenarnya saya tidak membahas itu, tetapi ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini dua replika yang berbeda sumber, tetapi pada prinsipnya ini bisa dikombinasikan karena memang Black Mamba ini didesain untuk AAP ya, 01. Baik, tanpa berlama-lama, kita nanti akan gabungkan dengan Oke. Jadi ini adalah Haikapa inner barrel 6 in ya. Nanti akan kita lihat apakah cocok atau tidak. Mudah-mudahan sih cocok ya, mudah-mudahan cocok. Jadi rencananya kali ini saya akan konversi dari AAP standar ke Black Mamba kit. Kemudian innernya saya ganti pakai yang punya Haikapa 6 in. Oke, kita akan langsung saja tanpa berlama-lama.
Untuk lower gripnya kita tetap pakai ini, nanti saya tetap pakai ini karena sejauh ini saya sebenarnya suka-suka aja dengan ini. Ya nanti kita lihat lah ya, apakah kedepannya perlu di swipe juga. Tapi untuk saat ini saya sudah cukup senang dengan lower ini. Nah sebenarnya di sisi uppernya juga saya tidak ada kendala, cuman saya pengen yang metal. Kemarin konsep awalnya pengen saya belikan cocking handle karena pengennya itu pakai kit karbin. Cuman karena satu dan lain hal belum sempat. Oke, kita akan buka dulu yang kit standarnya, lower receiver standarnya. Saya nggak tahu, ini sebenarnya sudah cukup banyak video yang mengulas swipe ke Mamba ya. Cuman ya mudah-mudahan ini masih bisa bermanfaat juga, paling tidak sambil sedikit ngobrol ya. Saya belum pernah punya yang lightweight atau yang model aluminium ringan, tapi ini memang terasa berat untuk blowback housing ya, karena sudah saya tambahkan dengan selektor. Ini dia sudah ada selektor. Jadi ini kalau mereknya Army, standarnya Army ini lumayan merogoh kocek ya. Ini harganya kisaran di 1 jutaan ke atas. Nah, baru saja saya beli ini, tiba-tiba muncul yang mereknya 5KU. Saya nggak tahu secara kualitas, tapi di beberapa part 5KU itu memang terasa lebih kurang sedikit, bukan kurang solid kali ya, tapi feel-nya memang sedikit berbeda kalau sudah kita pegang yang merek kelas A-nya. Jadi kalau yang produk kelas A-nya kita sudah pernah pegang, sudah pernah punya, kemudian kita pakai produknya 5KU, di beberapa part itu terasa oh memang beda. Nah ini yang Army, kalau secara fungsi sih harusnya akan sama dengan yang 5KU. Kalau dilihat sekilas pun bagi orang-orang awam nggak bisa membedakan itu Army asli atau 5KU ya, jadi ini di sini. Tapi memang saya suka dengan selektor yang di luar, yang tadinya harus tarik blowbacknya, kemudian geser selektornya. Kalau ini tidak perlu, jadi posisi di luar untuk selektornya. Jadi ini ada auto, di sini ada 3 titik. Kalau 1 titik berarti single. Jadi ini di sini ada markingnya. Kalau ke kanan berarti single, kalau ke kiri dia berarti auto. Itu. Ini nanti kita tidak akan banyak perubahan di sini, nanti kita langsung pakai. Kemudian kita akan lepas ini. Saya baru pertama bongkar ini, jadi saya belum tahu benar atau enggak urutannya. Pernah lihat videonya, banyak video senior-senior yang sudah duluan melakukan review tentang AAP01. Kayaknya ada juga yang pernah review perbandingan AAP01 versus WITEC Galaxy. Saya nggak begitu paham, tapi ya kurang lebih begitu. Oke, kemudian nah ini dia. Ini upper receiver standar ABS ya. Saya nggak tahu ABS atau nilon, tapi sebenarnya dia terasa plastiknya plastik solid. Kemudian ini kita carikan. Oke.
kita nanti akan sekaligus ganti inner barrel ya, sebelum kita install ke kitnya Black Mamba. Kenapa akhirnya saya nggak jadi pasang kit karbin? Kenapa akhirnya bergeser ke Black Mamba? Yang jelas karena saya dapat kitnya Black Mamba ini harganya miring, kualitasnya bagus. Jadi ya mohon maaf kalau akhirnya saya belum jadi pakai yang lain, artinya belum jadi pakai yang karbin. Oke, saya sambil menganalisa, mudah-mudahan nanti bisa terpasang ya. Kalau tidak terpasang ya mungkin wassalam, saya nggak tahu ini masuk atau tidak. Yang terbayang di saya adalah inner barrelnya AAP ini modelnya akan sama dengan Glock, karena konsepnya AAP di mekanisme hammer ini mirip dengan Glock 18C ya, yang bisa semi dan auto di sini. Kemudian di depannya mirip seperti Glock juga. Ini saya pakai triggernya Glock, cuman karena dia speknya bukan punyanya AAP, minusnya adalah terpasang bisa, tapi dia tidak bisa ngelock. Jadi fungsi safety triggernya tidak fungsi, jadi tetap bisa nembak. Harusnya di sini dia bisa nahan si trigger ya. Tapi secara umum bisa terpasang, bahkan beberapa part itu pakai mirip sama partnya Glock. Oke, tapi Glocknya yang TM, KJW atau WE ya. Kalau Glocknya KSC sedikit berbeda. Baik. Oh, masih satu skrup lagi. Saya nggak tahu apakah harus lepas gearnya dulu. Jadi di sini ada cekungan, ada notch. Sepertinya ini memang kalau digunakan untuk lepas skrup ya. Nah, kalau tidak kita nyangkut di gearnya atau mungkin di bagian yang lain. Tapi dengan seperti ini, dipaskan notch-nya, cekungannya. Kelihatan nggak ya? Di sini, nah di sini nih, ini cekungan ini dipaskan untuk melepas skrup. Sisanya bisa dipasang lagi kalau sudah mau pasang barelnya. Oke, di sini ada Oke. Nah, ini sepertinya bukan steel. Outer barrelnya ini bukan kuningan, tapi ringan. Dia sepertinya aluminium. Jadi kalau dibandingkan yang yang kuningan, misal yang ini misal, secara panjang ini punyanya saya lupa dulu, ini kayaknya TM 5.1. Nah, ini punyanya AAP. AAP itu jauh lebih ringan dibandingkan ini TM 5 ya 5.1 ya. Jadi ini aluminium sepertinya, bukan kuningan. Kita singkirkan dulu di sini. Baik, kita akan lanjut. Kita akan bandingkan dulu ya antara inner barrelnya TM dengan
inner barrelnya AAP. Ada step yang terlewat, yaitu saya belum tes FPS ya. Jadi saya belum tes FPS dengan menggunakan barrel standar. Harusnya tadi ini di tes FPS dulu, kemudian kita combine dengan custom ini. Secara ukuran sedikit lebih panjang yang high kappa. Ini dia mereknya Angrigan. Bukan nih, Angrigan. Tapi saya nggak tahu ini handmade atau memang sudah bawaan. Kayaknya sih bawaan seperti ini. Kita akan pasang hub up rubbernya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita singkirkan dulu high kappa partnya biar tidak tertukar. Nah, kita akan pasangkan ke chambernya AAP. Mudah-mudahan nanti tidak kendala ya, saya belum pengalaman dalam memainkan AAP. Oke, seperti ini. Kemudian Oops. Oke, kita ulang lagi ya. Oke. Ini terjatuh. Saya harus pasang dulu supaya ini bisa terpasang dengan baik. Oke, sudah. Mana coba lihat dulu. Kanan. Oh. Ini si anak saya bikin bunga warna-warni. Oke, mantap. Nanti tinggal bikin rumah. Ya, besok kita belajar lagi yang lain ya. Oke. Mantap. Saya lanjutkan lagi. Ini masih punyanya high kappa. Oke, kemudian ini sebenarnya modifikasi seperti ini gampang-gampang susah ya. Kalau yang punya passion sebenarnya asik-asik aja, tidak terlalu sulit. Cuman memang bagi yang belum punya pengalaman akan sedikit khawatir dan ragu, karena saya juga butuh waktu cukup lama untuk punya keberanian mempelajari yang seperti ini. Oke, ini inner barrel sudah terpasang. Kita akan masukkan ke, saya nggak tahu gini kalau nggak salah ya. Oke, kita akan masukkan ke receiver Black Mamba. Kemudian nanti kita akan kunci. Oke, kita akan kunci.
Nah, ini pertanyaan kalau di Black Mamba itu kayaknya kunci kanan kiri nggak terpakai. Kita langsung pakai yang baut besar. Sepertinya begitu. Nah, nanti kita lihat. Kebetulan di di paket penjualannya Black Mamba itu, karena second saya tidak dapat instruction manualnya. Sepertinya sih begini. Oke, kita akan kencangkan. Nah, jadi skrup yang kecil ini sepertinya kalau saya perhatikan fungsinya adalah untuk ngunci outer barrel, ya, outer barrel terhadap si chamber. Nah, karena antara receiver dengan outer barrelnya Black Mamba itu sudah jadi satu, jadi kan kalau yang standar kan ini kayak gini, ada receiver, ada outer barrel. Nah, jadi harusnya tadi outer barrelnya dilepas dulu, kebalik ya, seperti ini ya. Jadi chambernya masuk ke sini dulu, ke outer barrel, dikunci, kemudian outer barrel masuk ke receiver, baru dikunci. Nah, karena ini dia tidak ada receiver dan outer barrel yang terpisah, maka cukup langsung chambernya dikunci ke receiver. Kalau kita lihat, ini bisa dilepas ya. Kita lepas dulu saja. Ulirnya counterclockwise CCW 14 mm, jadi bisa langsung dipasang kompensator atau suppressor atau peredam yang sesuai. Nah, ini kalau pakai inner barrelnya high kappa tadi nongol ya. Kalau misal dia tidak diganti pakai standar, kemungkinan dia masih ada di belakang ujung dari ulir, jadi tidak nongol seperti ini. Baik, kemudian kita akan pasang blowbacknya. Kita singkirkan dulu skrup yang tidak terpakai. Sepertinya kita harus melepas di sini. Kita akan gunakan masuknya ya. Oke. Jadi fungsi dari rear side atau pisir belakang, rear side itu pisir belakang bukan ya? Pisir dan penjera. Kayaknya saya lupa nih, pisir yang depan kah, penjera yang belakang, atau kebalik. Jadi intinya rear side ya. Fungsi dari rear side adalah untuk mengunci si blowback housingnya. Nanti kita akan lihat. Oke, nah ini di rear side-nya Black Mamba itu dia adjustable. Jadi baik windage sama elevasi. Nah, ini elevasinya, ya kan? Kalau dilihat elevasinya bisa naik turun. Kemudian kalau dilihat ada spring, windage-nya itu bisa digeser kanan kiri. Oke, kita akan pasang dulu chambernya. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Oh, ini kayaknya bekas. Sepertinya saya nggak tahu apakah bekas benturan dengan rear side atau pernah dipasang adapter untuk red dot ya. Nah, itu yang saya belum tahu. Oke, kita pasang kuncinya. Kita pasang rear side-nya, kemudian nanti akan kita
kunci. Oke. Jadi rear set sudah terpasang duduk di tempatnya, kita kunci. Oke. Sip, sudah duduk. Tinggal kita pasang lagi setelan adjuster untuk elevation. Kita tidak setel dulu, kita langsung pasang aja dulu secukupnya. Oke, seperti ini. Ini sudah ready ya. Kita akan kokang. Oke, dia sudah bisa terkokang. Nah, cuman saya nggak tahu dia belum duduk. Oh, karena di depan ada rubbernya ya. Jadi dia sepertinya harus hentak seperti ini. Betul. Oke, kita akan pasang dulu kompensatornya. Untuk front side itu dia sudah terdapat fiber warna oranye kali ya, merah atau oranye ini kategorinya. Kemudian kalau ini sudah terpasang, jadi ini nanti bisa dilepas diganti dengan peredam jika memang masih butuh lebih panjang lagi. Oops. Ini kendor ya, saya kencangkan dulu sedikit. Jadi front side-nya kendor. Oke, cukup. Baik, ini dia upper receiver dari standar sudah di swap ke Black Mamba Kit. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian kita akan pasangkan ke lower receivernya. Sip. Oke, jadi begini. Untuk unit AAP01 dengan Black Mamba Kit receiver. Nah, karena ada beberapa kendala, saya belum bisa melakukan pengetesan. Nanti kita akan coba compare antara Black Mamba Kit dengan standar ya. Jadi termasuk menggunakan inner barrel yang standar. Oke, baik. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi ini adalah AAP01 dengan Black Mamba receiver. Secara feel jadi lebih mantap ya, karena memang berat sekali. Nah, jadi fokus saya hari kali ini adalah swap dari standar ke Black Mamba Kit. Nah, nanti kita akan teruskan dengan video selanjutnya terkait dengan komparasi antara standar dengan Black Mamba Kit. Baik, terima kasih atas atensinya. Jika suka dengan videonya silahkan di like. Jika tidak suka silahkan dislike. Kemudian pertanyaan dan kritik saran silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Saya sangat berharap banyak masukan sehingga akan memperbaiki kualitas video saya, baik dari
segi storyline. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.